Friends of Tifa, kita jumpa kembali pada kali ini dalam acara YouTube channel Tifa and Friends. Pada kali ini kita akan bincang-bincang dengan Profesor Dr. Tri Nuke Pujasuti MA dari LIPI, dan pada kali ini topik kita akan tentang labirin penelitian di Indonesia dewasa ini. Saya kira banyak sekali orang bingung, Mbak Nuke, tentang labirin ini. Bisa kasih penjelasan sedikit overview dan lalu kita akan mencoba masuk menelisik lebih dalam. Iya, terima kasih Mbak Debra dan Mas Lukas. Isu lembaga penelitian dan juga penelitiannya itu sendiri ini mengemuka sejak adanya isu kira-kira tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu akan adanya lembaga riset yang istilahnya menjadi badan besar begitu. Tetapi persoalan yang terbesar adalah sejak Pak Jokowi menyampaikan di mana hasil penelitian yang sudah memakan dana cukup banyak, walaupun masih 0,02, tetapi menurut beliau jumlahnya itu cukup banyak, tapi hasilnya tidak kelihatan. Ini otokritik bagi lembaga riset juga. Jadi apakah itu untuk menyelesaikan masalah bangsa, apakah itu dari sisi teknologi maupun dari sisi kebijakan maupun dari kepentingan masyarakat, juga dari sisi keterbaruan ilmu pengetahuan atau produksi ilmu pengetahuan di Indonesia pada kerangka global. Nah, posisi ini bukan hanya pada posisi di pusat, tetapi juga ada di daerah, karena lembaga riset itu bukan hanya di lembaga-lembaga seperti yang ada di LIPI, tetapi juga ada di kementerian-kementerian, balitbank-balitbank, ada juga di balitbangda di daerah, selain itu juga ada di universitas. Jadi keragaman lembaga penelitian yang bermain masing-masing seperti anak panah yang melesat ke udara tanpa ada ketemu sebenarnya arahnya seperti apa. Tapi bukan berarti semuanya buruk. Saya masih yakin dan saya melihat sendiri cukup banyak yang bagus. Tetapi kata cukup banyak dari jumlah yang sekian banyak menjadi sangat kecil. Ini yang jadi masalah. Dan kalau kita melihat lebih lanjut, sebenarnya apa yang menjadi masalah? Kenapa sampai tidak tepat sasaran? Kenapa tidak juga memproduksi ilmu pengetahuan itu sendiri secara baik? Itu sebenarnya lebih pada persoalan ekosistem penelitian. Ya, saya setuju itu. Kalau memahami data-data kuantitas saja ya, yang mungkin perbandingan ya di Indonesia setelah yang tadi disebut budget penelitian itu cuma 0,2% ya dari 0,02. Kemudian juga saya pernah perbandingan itu di Korea itu dari setiap 1 juta warga ada 8.000 peneliti. Sementara di Indonesia dari setiap 1 juta warga cuma ada 170. Jadi memang peneliti itu belum menjadi karir yang menjanjikan, dan saya setuju ekosistem itu. Ini faktor utamanya apa ya? Apakah karena pendidikan, tidak adanya policy yang jelas dari pemerintah mungkin? Saya bicara apa yang kami rasakan ya. Saya tidak bicara sesuatu yang di luar itu. Kalau di universitas, aturan dari bagaimana dia melakukan penelitian itu seperti aturan-aturan umumnya di dalam birokrasi. Kemudian ketika saya masuk di lembaga penelitian, ternyata sama. Aturan-aturan yang dibuat itu sama dengan aturan-aturan kementerian. Kemudian ada kebijakan yang lebih lanjut lagi untuk mengantisipasi itu adanya, ketika itu yang terkait dengan anggaran, maka dibuatlah aturan anggaran yang secara khusus. Tetapi kemudian di dalam operasionalisasi prosedur itu tidak dijalankan atau tidak dibuat secara baik, sehingga pelaksanaannya menjadi, kalau di pemerintahan, menjadi persoalan tersendiri. Karena kalau kita bicara, apa yang kita bicarakan itu lebih banyak pada lembaga penelitian di bawah pemerintahan.
Karena lembaga penelitian yang tidak pemerintah itu berbeda. Apakah jika saya sebut dengan istilah terjadi birokratisasi dunia penelitian di Indonesia, dunia riset, itu menggambarkan situasi nggak? Saya pikir itu menggambarkan situasi. Niatnya baik, tetapi ketika karakteristik lembaga itu adalah lembaga penelitian, tidak sama dengan lembaga pemerintahan pada umumnya atau kementerian, maka itu jadinya menjadi birokratisasi. Salah satu contoh, kalau teman-teman eksakta itu dia menghabiskan waktunya di lab. Sementara itu ilmu sosial lebih banyak menghabiskan waktunya di lapangan, begitu ya. Itu jam kerjanya dihitung dari pagi mulai jam 7:30 sampai jam 4. Itu kan aturan birokrasi umum. Tidak salah. Kayak pegawai ya? Tidak salah. Tetapi ketika itu karakter lembaga penelitian, itu tidak tepat. Nah, ada kebijakan baru, yaitu ada upaya bagaimana orang bisa flexi time, fleksibel untuk juga space. Tetapi ini kan juga dalam posisi seperti apa desainnya. Ini kan masih menjadi persoalan karena uji cobanya kan ke Bappenas ya. Nah ini kan kita masih melihat seperti apa sih sebenarnya itu bisa menimbulkan efektivitas. Karena mereka fungsionalnya perencana. Kalau kami adalah fungsionalnya adalah peneliti. Jadi tentu karakternya berbeda. Jadi membicarakan peneliti atau membicarakan lembaga penelitian yang sebagai bagian dari lembaga pemerintah itu tidak bisa pada karakter yang sama seperti kementerian atau lembaga yang dia birokrasinya. Tapi kalau disatukan di dalam payung BRIN, kan ini ceritanya kan ada banyak anak panah yang melesat dan lalu ini ingin diatur, dikelola dengan baik, diarahkan supaya melesatnya barengan dan berguna bagi Indonesia. Nah, adanya BRIN, apakah masalah ini terselesaikan? Saya pikir masih perlu exercise lebih lanjut. Karena apakah sentralisasi itu menjamin terjadinya ekosistem yang lebih baik? Oh, tadi masalah ekosistem. Masalah ekosistem. Sebenarnya sudah ada upaya yang sangat baik membuat skala prioritas, yaitu prioritas riset nasional, di mana berbagai disiplin ilmu mencoba mencari isu apa yang diprioritaskan untuk kepentingan bangsa, begitu. Tetapi persoalannya adalah kalau kita bicara skala prioritas itu kan jangka waktunya biasanya 5 tahun. Padahal kalau kita memproduksi ilmu pengetahuan, apalagi itu penelitian-penelitian dasar, itu seringkali membutuhkan waktu yang lebih panjang. Akibatnya untuk yang sifatnya penelitian dasar ini menjadi agak terabaikan. Ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Sebagai contoh, ketika tahun kemarin saya memimpin Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang khusus fokus pada masalah stunting, karena memang pada tahun kemarin itu posisinya sangat penting sekali bagi Indonesia. Saya mencari ilmuwan-ilmuwan Indonesia, tidak hanya yang eksak, apalagi tentu yang dari sisi sosialnya, sulit sekali. Kenapa? Karena 5 tahun yang lalu itu belum menjadi isu penting, sehingga tidak mendapatkan cukup pendanaan. Stunting ini busung lapar ya? Bukan, stunting itu adalah kerdil. Kekurangan jadi, gizi. Kekurangan gizi kronis. Jadi yang sudah kronis sehingga mengalami kekerdilan di dalam otak dan fisik. Jadi kognitif maupun fisiknya. Penelitian-penelitian yang terkait dengan masalah itu ternyata tidak cukup banyak. Meskipun penelitian yang terkait dengan soal kesehatannya itu cukup banyak. Tetapi bagaimana perilaku, bagaimana pengaruh sanitasi, bagaimana pengaruh asupan yang masuk ke mereka, itu hampir tidak ada. Jadi terlalu sedikit. Baru nanti setelah Widyakarya Pangan dan Gizi itu kita masukkan menjadi program nasional. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kalau kita setiap kali hanya mengambil
prioritas riset nasional untuk menyelesaikan masalah bangsa dalam 5 tahun, tetapi tidak melihat sesuatu yang frontir pada jangka panjang, itu berbahaya bagi suatu bangsa. Jadi ini suatu tantangan tersendiri. Saya kok terasa aneh ya, dunia penelitian, riset, ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Saya kira mungkin istilahnya bukan bangsa kali, manusianya kali ya. Artinya kalau bangsa itu kan pandangan kita lebih pada sosial politik kan. Sebenarnya semua sisi ya, semua sisi. Kalau saat ini teknologi-teknologi yang dipakai di Indonesia itu adalah karya-karya temuan-temuan dari teknologi asing dan Indonesia membayar untuk menggunakan teknologi tersebut, padahal Indonesia mampu, kenapa tidak gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya dari sisi ilmu sosial tetapi dari eksakta pun ini jadi suatu masalah. Kebaruan suatu ilmu, kebaruan suatu teknologi itu ternyata masih menjadi persoalan di Indonesia. Nah, bagi saya kita tidak perlu mendikotomikan antara penelitian dasar dan terapan atau pengembangan. Karena pada dasarnya ini dari ujung ke sana itu harus dilakukan. Nah, kalau yang diprioritaskan, saya paham yang diprioritaskan adalah yang memang isu untuk menyelesaikan itu harus, tetapi suatu tantangan tersendiri penelitian-penelitian dasar. Apalagi kalau kita melihat kebijakan yang sekarang ini, ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan adalah fondasi bagi Indonesia maju. Itu yang disampaikan oleh Pak Bambang Brojo. Mbak Nuke, terkait dengan ekosistem penelitian di Indonesia, cerita tentang stunting tadi menarik ya. Apakah karena itu ya di Indonesia ini problemnya masih sangat basic gitu loh, soal gizi masyarakat. Sementara kalau kita bandingkan di negara lain, di Amerika, Cina, dan India, sekarang orientasinya misalnya riset-riset soal bagaimana menguasai angkasa luar, kedalaman lautan. Nah, itu gimana ya? Apakah riset di Indonesia memang secara ekosistem yang memang harus mengurusi basic-basic problem negara dulu atau gimana? Kalau saya melihatnya dua-duanya harus diurusin. Kalau kita belajar dari India juga masih ngurusin masalah basic. Tetapi untuk hal yang sifatnya teknologi-teknologi maju, itu kan semua juga di tempat. Apa yang dilakukan sebenarnya adalah bagaimana membangun target yang jelas di dalam upaya kita memanfaatkan riset menjadi bagian dari kekuatan bangsa. Atau itulah political will gitu. Political will sudah ada, tapi itu tidak cukup. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun grand design penelitian di Indonesia. Betul, sekarang ini kita ada rencana induk riset nasional atau RIRN yang kemudian bertransformasi menjadi tidak hanya riset tetapi juga inovasi. Itu ada. Tetapi tantangan ke depan yang masih harus sepertinya kita pikirkan lagi adalah ketika dari rencana induk riset nasional menjadi prioritas riset nasional ada sekitar 48 kalau tidak salah prioritas riset nasional, masih harus dilihat bagaimana antara satu dengan yang lain itu terkait dan sejauh mana menjawab target apa. Itu menjadi penting. Ini yang saya melihatnya ini masih menjadi tantangan ke depan. Upaya yang dilakukan pemerintah, saya pikir kita harus mengapresiasi karena sudah ada kemajuan. Kami punya pengalaman yang sangat baik. Ada suatu benih, yaitu benih tripang yang ada di Lombok, tidak pernah bisa sampai di masyarakat. Kemudian teman-teman penelitian sosial itu masuk, tetapi peneliti sosialnya juga tidak mampu bergerak begitu saja. Dia harus didampingi oleh masyarakat sipil untuk menjadi pendamping. Riset soal benih lobster nggak? Yang lagi rame itu. Nggak ikutan, nanti kena juga. Jadi dari situ terlihat peneliti, universitas, masyarakat sipil, dan juga pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri. Ketika itu tidak satu kesatuan, tidak bisa. Lembaga seperti TIFA bisa bergerak di mana dalam? Oh, sangat bisa. Sebagai contoh yang kemarin kita bicarakan
salah satu tesis yang ada di dalam prioritas riset nasional itu adalah menurunnya peran masyarakat sipil. Sementara itu teman-teman di TIFA mencoba bagaimana penguatan masyarakat sipil itu sendiri. Mereka sangat aplikatif, kita pada pola membangun framework atau kerangka atau model yang bisa disinergikan satu dengan yang lain. Jadi TIFA mempunyai posisi yang sebenarnya sangat penting. Nah, untuk yang sosial humaniora itu arahnya pada perubahan kebijakan dan juga penguatan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Masih menjadi tantangan. Masih jadi, dan pekerjaan TIFA masih panjang ke depan. Friends of TIFA, demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini dengan Ibu Nuke dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan kita akan jumpa kembali Mas Lukas Ruarso dan saya ucapkan terima kasih banyak ke Mbak Nuke, dan kita akan jumpa lain kesempatan dalam YouTube channel TIFA and Friends. Sampai jumpa.